Shalom, selamat pagi semuanya. Teman-teman sekalian, Pagi. apa kabar? Luar biasa. Praise Luar the biasa. Lord. Amen. Kita bisa mulai ya ibadah kita pagi ini. Amin. Ya, kembali kepada koordinatornya. Ya, musiknya Pak John. Ya, terima kasih. Ya, Salam semuanya. Selamat pagi. Shalom. Salam juga buat kita semuanya. Memang kita patut bersyukur Bapak Ibu sekalian. Sampai hari ini kita bisa boleh bertemu kembali dalam ibadah Zoom yang diadakan oleh Gereja CLCT. Untuk itu kita sudah menunjukkan pukul 4. Mari ibadah ini kita mulai. Di mana ibadah ini akan dipimpin seorang ibu yang luar biasa dipakai Tuhan. Ya, inilah dia, Ibu kita Joyce Putirai dari Sidoarjo yang akan memimpin ibadah pada pagi hari ini. Mari kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita, Yesus Kristus. Terima kasih. Dipersilakan Ibu Joyce. Ya, sudah bawa warna-warni sekarang. Ya, sebentar. Dalam nama Yesus. Ya, terima kasih Pak Yanto sebagai koordinator ibadah pagi ini untuk kesempatan buat saya sebagai host. Sebelum mulai ibadah, saya akan menyampaikan petugas pelayanan pagi ini. Shalom. Ya, Selamat pagi, apa kabar Bapak Ibu? Kita percaya bahwa Tuhan telah hadir pagi ini dan merawat kita semua. Ada sesuatu yang dahsyat dan ajaib akan terjadi pagi hari ini. Berapa banyak Bapak Ibu yang percaya dan siap menerima pertolongan Tuhan. Mari melambaikan tangan dan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Saya akan membacakan susunan acara ibadah gereja CLCC. Pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 pukul 04.00 WI Indonesia, pukul 05.00 AM Hong Kong, pukul 23.00 PM Jerman Nederland. Net Pak John. Ya. Stop. Host, saya sendiri Ibu Joyce Putirai dari Sidoarjo. Memuji menyembah pembicaraan Pendeta John Sarbuna MA dari Kediri. Doa propitik Bapak Yanto dari Lawang. Pengumuman Ibu Jaju Kuswadi dari Surabaya. Doa berkat Bapak Pendeta Sarbunan MA dari Kediri. Selesai. Sebelum kita akan ibadah dimulai, saya akan menyumbang lagu Ku yakin Kau hadir di sini, kuasamu, kuasaku, kuasa yang terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini.
mujizat-Mu terjadi di sini. Kesembuhan, saya percaya pagi ini Tuhan hadir di tengah-tengah ini. Mujizat nyata. Ya, saya akan berdoa. Mari kita tundukkan kepala. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur pada pagi ini Tuhan telah satukan kami untuk kembali ibadah online persekutuan gereja CLCC, mulai memuji menyembah. Ya Tuhan, penuhi kami dengan Roh Kudus. Toto bongkos ibadah ini dengan kuasa darah-Mu, mulai dari awal sampai akhir. Sucikan kami, kuduskan kami, layakkan kami. Kami percaya Roh Kudus hadir di tengah-tengah pagi hari ini. Urapi Bapak Pendeta John Sarbunan yang akan membuka ibadah pagi ini. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan Bapak Pendeta John Sarbunan. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Ibu Joyce Putirai. Dan saya rindu pagi ini kita naikkan pujian ini ya. Bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kami kagum akan pribadi-Mu ya Tuhan. Pribadi yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Engkau layak disembah. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Mari kita naikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus. Amen. Sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau layak disembah Tuhan. Kalau kami mencuri di dalam lagi menyembah Engkau. Pujilah Tuhan selama-lamanya. Ucapkan dan kita katakan. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada
Amin. Mari kita kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Kita naikkan pujian berikutnya ya Bapak Ibu. Sebelum kita mendengar firman Tuhan. Haleluya. All right, hitting is about to go down. Let's Ku yakin akan firman-Mu Tuhan, kuasa-Mu tak pernah berubah. Selama matahari masih bersinar, ku tahu mujizat-Mu tetap ada. Ku pegang teguh janji-Mu Tuhan, meski tak ada alasan untuk berharap. Selama bumi ini masih berputar, ku tahu mujizat-Mu tetap ada. Yesus, Yesus, ku percaya mujizat ada di tempat ini. Ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya. Ku pegang teguh janji-Mu Tuhan, meski tak ada alasan untuk berharap. Selama bumi ini masih berputar, ku tahu mujizat-Mu tetap ada. Yesus, Yesus, ku percaya mujizat ada di tempat ini. Ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya. Yesus, Yesus, ku percaya mujizat ada di tempat ini. Ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya. Ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya. Saya percaya berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Yesus, ku percaya. Amin. Haleluya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan pagi ini. Kita akan berdoa terlebih dahulu, dan kepada sahabat kita kekasih Tuhan, Bapak Brurit Kualu dari Jerman akan berdoa untuk firman Tuhan pagi ini. Jam
Shalom semuanya, selamat pagi. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih yang pada pagi hari ini kami masih bisa berjumpa lagi di Zoom CLCC di rumah kami masing-masing. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, kami masih boleh bernafas dan diberi kesempatan. Di pagi yang indah ini, berkati kami ya Tuhan, kita percaya berkat kemurahan-Mu kami dipertemukan satu dengan yang lain. Amin. Engkau tuntun kami ya Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkat anugerah-Mu kami masih boleh memuji dan menyembah-Mu dan juga mendengarkan firman-Mu lewat Pastor John Sarbunan. Ya Yesus. Engkau tuntun dia dan berkati, urapi dia dengan darah-Mu, Amin. Roh Kudus dari awal hingga akhir. Terima kasih ya Tuhan, Bapa Surgawi. Kami buka kebaktian saat ini di dalam Tuhan Yesus Kristus dengan kuasa Roh Kudus telah hadir di sini dan memberkati kebaktian ini. Haleluya. Amin. 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 Praise the Lord. Terima kasih Pak Bruri Tikualu. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa yang sangat indah sekali ya dari Jerman untuk kita semua di pagi hari ini. Baiklah Bapak Ibu, Tuhan memberkati Bruri dan Bu Rosalin di Jerman. Ini tadi itu. Amin. Ya, mari Bapak Ibu kita akan lihat firman Tuhan dengan sebuah tema yaitu Yesus magnet kehidupan. Magnet itu kan benda yang akan mempunyai kekuatan untuk menarik benda-benda yang ada di sekitarnya untuk datang dan kemudian menempel kepadanya. Ya, itulah magnet. So, dia mempunyai daya tarik yang kuat sekali. Sehingga benda-benda di sekitarnya datang dan menempel kepadanya. Nah, itulah Yesus. Dia menjadi magnet kehidupan kita ya. Mari kita lihat satu ayat firman Tuhan. Nats bacaan Alkitab kita pagi ini terambil dari Injil Matius 11 ayat 28 dan kepada sahabat kita kekasih Tuhan, koordinator pagi Pak Yanto dari Lawang dipersilakan. Ya, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan kepada. Amin. Ini yang kita perlukan sebagai orang percaya, kita mendapatkan kelegaan ya. Di tengah-tengah kita mengalami persoalan, di tengah-tengah kita mengalami pergumulan, mengalami berbagai macam tantangan, rintangan, hambatan, kesesakan, dan air mata. Nah, kita tentu membutuhkan yang namanya kelegaan. Dan Yesuslah yang memberi kelegaan. Hanya persoalannya bagaimana kita mendapatkan kelegaan itu. Yesus memberikan sebuah undangan bagi kita semua. Marilah kepadaku. Dia memanggil kita semua ya. Mari datang kepada Yesus. Orang-orang datang pada Yesus itu siapa saja? Semua orang, ya, semua yang letih, satu, lesu dan berbeban berat. Orang yang letih, lesu, berbeban berat, kalau dia datang pada Yesus, otomatis Yesus bilang, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Hatinya lega, legowo, ya, hatinya dalam keadaan penuh sukacita, hati penuh dalam keadaan damai sejahtera. Kenapa? Karena dia datang kepada pribadi yang tepat, yang mampu memberikan dia jawaban, yang mampu memberikan dia kelegaan. Di tengah-tengah dia mengalami kepenatan, mengalami keletihan, kelesuan, dia mengalami beban berat yang menindih kehidupannya, dan dia jalannya seperti orang yang tidak kuat, saudaraku. Yesus mampu memberikan kelegaan kepada kita sekalian. Katakan amin. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, apapun persoalanmu, apapun pergumulanmu yang sedang engkau hadapi hari-hari ini dan membuat engkau tertekan dan menderita, engkau tidak punya pilihan yang lain selain hanya mau datang pada Yesus
datang pada manusia, tidak ada kepastian, tidak ada jawaban. Tapi kalau engkau datang pada Yesus, pribadi yang tepat, pribadi yang mengerti segala persoalanmu, pribadi yang sanggup untuk menyelesaikan semua persoalanmu. Katakan amin. Bersama Yesus kita pasti menang, bersama Yesus kita kuat, bersama Yesus kita cakap menanggung segala perkara. Haleluya. Mari kita akan lihat saudara yang kasih Tuhan, Yesus ini adalah Tuhan yang menyelamatkan. Dan kemudian dia memberi pertolongan bagi semua orang yang mau datang kepadanya. Setiap kita yang mau datang pada Yesus, dia tentu memberikan kita keselamatan dan pertolongan, saudaraku ya. Dan hal ini dapat kita lihat, kita baca dalam Injil Matius, Yohanes pasal 6 ayat 37 sampai dengan 39, saudaraku. Ada 3 kebenaran sejati dari Yesus yang menjadi magnet kehidupan. Nah, kita lihat ini kebenaran yang benar-benar Alkitab menyatakan dengan jujur. Yang pertama, saudara yang kasih Tuhan ya, Yesus itu magnet hidup dari semua yang diberikan Bapa untuk datang kepadanya. Mari kita lihat Yohanes pasal 6 ayat yang ke-37. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Haleluya. Dan barang siapa yang datang kepadaku, Yesus Tuhan, ia tidak akan kubuang. Ini adalah sebuah perkataan Yesus yang luar biasa, saudaraku ya. Jadi kebenaran yang pertama tentang Yesus magnet kehidupan, itu Yesus magnet hidup dari semua yang diberikan Bapa datang kepadanya. Jadi semua makhluk ini, saudaraku, yang Tuhan ciptakan, dan kemudian Bapa itu memberikan kepada Yesus, apa yang terjadi? Semua yang diberikan pada Yesus akan datang kepadanya. Semua kita ini juga, saudara, telah diberikan Bapa kepada Yesus. Dengan cara apa? Yesus mati di kayu salib. Dia menebus kita semua. Dan karena itu kita mau datang kepada Dia, saudaraku. Jadi inilah arti dari Yesus magnet kehidupan, saudaraku ya. Magnet kehidupan ini, Yesus menjadi magnet hidup dari semua yang diberikan Bapa untuk datang kepadanya. Saudara-saudara, Yesus memberikan sebuah jaminan, dan barang siapa yang datang kepadaku, apa yang terjadi? Ia tidak akan kubuang, saudaraku. Artinya Tuhan melihat kita ini sesuatu yang berharga di matanya. Tuhan melihat kita ini sesuatu yang bernilai, sesuatu yang berarti bagi Dia. Oleh sebab itu kita datang pada Tuhan, Dia tidak membuang kita ya. Seperti anak yang terhilang, saudaraku. Dia habiskan harta warisan orang tuanya, pada orang tuanya belum mati, dia sudah minta harta warisan. Nah, setelah itu dia pergi foya-foya, hidup jauh dari Tuhan, dalam keadaan glamor, saudaraku ya. Dia akhirnya sampai uangnya habis, hartanya habis, warisannya habis, dan sangat menderita. Bahkan untuk mau makan pun tidak ada makanan, saudaraku. Lalu dia teringat pada bapaknya, dia teringat akan rumah bapa. Dia bilang, di rumah Bapakku banyak pegawai-pegawai yang hidupnya mereka terjamin, hidup mereka bahagia, kenapa aku di sini menderita. Dan dia berjanji dia pulang kepada bapaknya. Dan dia bilang kepada Bapa, aku telah berdosa kepada sorga dan kepada Bapa. Aku tidak layak disebut lagi anak Bapa. Jadikan aku menjadi salah satu pegawai dari pegawaimu. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, dan Bapa itu dari kejauhan, dia melihat anaknya datang, dia berlari. Dan dia mendekap anak itu, dia memeluk dan dia mencium, saudaraku. Disuruh menggantikan menggantikan baju yang dikenakan anak itu karena baunya sudah nggak karu-karuan, saudaraku ya. Dan disuruh dikasih jubah yang baru, dikasih sepatu yang baru, dikasih cincin dan dibuatkan pesta. Wow, itulah Bapa kita di sorga, saudaraku. Jadi Yesus ini adalah magnet kehidupan ya. Jadi semua yang diberikan Bapa datang kepadanya, dia tidak buang, saudaraku. Ini hal yang pertama, saudaraku ya, kebenaran sejati dari Yesus yang menjadi magnet kehidupan. Mari kita lihat yang kedua, kebenaran sejati dari Yesus yang menjadi magnet kehidupan itu apa, saudaraku? Kita lihat yang kedua adalah Yesus telah turun dari sorga, bukan melakukan kehendaknya sendiri. Berarti melakukan kehendak siapa? Kehendak Bapa di sorga. Kita lihat Yohanes pasal 6 ayat yang ke-38. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia Amin. yang telah
mengutus aku. Amin, amin, amin. Sebab aku telah turun dari sorga. Kata telah itu menunjukkan bahwa suatu pekerjaan atau tugas itu sudah dikerjakan, ya. Kalau akan itu belum, akan itu masih mau, masih menunggu, saudaraku. Tapi telah menunjukkan pekerjaan tugas itu sudah diselesaikan, sudah dikerjakan. Saudara-saudara terkasih Tuhan, kebenaran sejati yang kedua tentang Yesus magnet hidup, saudaraku, magnet kehidupan, yaitu Yesus telah turun dari sorga, ya. Untuk apa, saudara, dia turun dari sorga? Bukan melakukan kehendaknya sendiri, dia melakukan kehendak Bapa. Artinya Bapa ingin supaya manusia yang berdosa mereka diselamatkan. Karena itu Yesus harus turun dari sorga. Dia tinggalkan tahtanya yang begitu mulia. Dia tinggalkan kesenangan yang luar biasa. Dia meninggalkan semua yang menjadi kesukaan dia di sorga. Semua yang menjadi harapan-harapan dia. Dia tinggalkan semuanya demi datang ke dalam dunia mencari menyelamatkan manusia berdosa, yaitu saudara saya. Nah, itulah kehendak Bapa, saudaraku, ya. Kalau kita mengerti rahasia ini, maka saya percaya, saudaraku, di dalam kita mengiring Tuhan, di dalam kita mengikut Tuhan, dalam kita melayani Tuhan pun, kita akan melakukan yang terbaik. Kita tidak memikirkan kesenangan ego diri kita sendiri, kita hanya ingin untuk menyenangkan hati Tuhan. Saudara-saudara terkasih Tuhan, ini adalah sebuah kebenaran yang diajarkan oleh Alkitab. Saudara menunjukkan bahwa Yesus itu telah turun dari sorga, saudaraku, demi untuk keselamatan umat manusia, bukan untuk kepentingan diri sendiri. Jadi dia melakukannya atas kehendak Bapa, saudaraku, ya. Inilah sebabnya Yesus menjadi magnet kehidupan. Kita lihat yang ketiga, saudaraku, kebenaran sejati dari Yesus yang menjadi magnet kehidupan itu apa? Yang ketiga, Yesus mengenalkan kehendak Bapa yang telah mengutus dia ke dalam dunia ini. Mari kita lihat, ya, di dalam ayat yang ke-39. Ya, dan inilah kehendak dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya aku bangkitkan pada akhir zaman. Amin. Itu satu kabar baik yang luar biasa yang telah kita dengar di pagi hari ini. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, dalam ayat ini, Yesus mengatakan, dan inilah kehendak dia. Kehendak dia ini adalah Bapa di sorga, yang telah mengutus aku ini adalah Yesus. Yaitu apa? Tujuannya supaya dari semua yang telah diberikan Bapa kepadaku, kepada Yesus, apa yang terjadi? Jangan ada yang hilang, atau jangan ada yang binasa, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Wow, luar biasa. Yesus menjadi magnet kehidupan, kebenaran sejati dari Yesus menjadi magnet kehidupan itu apa, saudara? Yesus ini mengenalkan, ini loh, kehendak Bapa yang telah mengutus aku ke dunia ini. Yesus diutus ke dunia ini. Siapa di dalam dunia ini? Manusia yang sudah berdosa, kita semua. Yesus diutus datang, ditinggalkan sorga yang mulia, tinggalkan sorga yang begitu dengan segala keindahannya, segala kemewahannya, datang ke dalam dunia yang fana ini, saudaraku. Hanya untuk mencari menyelamatkan kita semua. Jadi Yesus ini, kebenaran sejati tentang Yesus yang adalah magnet kehidupan itu apa? Dia mengenalkan kehendak Bapa. Supaya manusia itu bisa mengenal kehendak Bapa. Jadi harus ada orang yang memperkenalkan dulu. Nah, Yesus memperkenalkan kehendak Bapa. Saudara, ya, pada saat Bapa itu mengutus dia ke dalam dunia ini. Itulah sebabnya Yesus disebut dengan magnet kehidupan, saudaraku. Jadi Bapak Ibu, Yesus tidak melakukan kehendaknya sendiri, dia melakukan kehendak Bapa, dan dia mengenalkan itu supaya kita yang tidak kenal jadi kenal, kita yang tidak tahu jadi tahu, kita yang tidak paham jadi paham, saudaraku, ya. Berapa banyak saudara pada pagi hari ini mulai mengerti akan kehendak Bapa. Amin. Jadi Yesus harus memperkenalkan dulu. Dia harus membuka pikiran kita, dia harus membuka mata kita supaya kita bisa melihat, membuka pikiran kita supaya kita bisa memahami, mengerti. Ya, kemudian dia membuka hati kita supaya kita terus terdorong untuk melakukan kehendak Bapa, bukan melakukan kehendak diri sendiri. Ibadah seperti ini juga adalah kehendak Bapa, saudaraku. Bukan kemauan kita semua, bukan kemauan saya, bukan kemauan juga saudara.
Ya, kita ini banyak tugas-tugas yang harus kita kerjakan, tapi kita mendahulukan Tuhan dulu, mendahulukan kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan saya percaya Tuhan janji semua akan ditambahkan dalam hidup kita semua. Itu adalah kehendak Bapa, ya. Kehendak Bapa itu adalah yang seperti dikatakan dalam firman Tuhan. Mari kita lihat apa hasilnya dari Yesus yang menjadi magnet kehidupan. Hasil yang pertama, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia tidak akan dibuang oleh Tuhan Yesus. Wow, artinya kita ini orang-orang yang berharga, spesial di mata Tuhan. Kita punya barang berharga kan kita tidak mau buang. Kita akan simpan, kita akan jaga dengan baik. Itulah kehidupan kita di mata Tuhan. Mari kita lihat dalam Yohanes 6 ayat 37. Semua yang diberikan Bapa kepada Aku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kehukum. Amin. Dan barang siapa datang kepadaku, semua kita yang datang pada Yesus, kita yang berdosa, kita yang najis, yang jijik, yang tidak taat, yang berontak ini, kita yang double keras kepala ini, kita datang pada Yesus. Tuhan memberikan sebuah jaminan, ia tidak akan kubuang, saudaraku. Kebanyakan orang, kalau saudaraku ada yang datang pada dia pasti buang. Dia tidak mau lagi, saudaraku. Karena dianggap sudah memang kotor, sudah najis, sudah jijik. Namun kita semua yang kotor, yang jijik, yang najis ini, kita semua dikasih oleh Tuhan, ya. Tuhan tidak akan membuang kita, saudaraku. Saya ingat ada satu ilustrasi, saudaraku, ada uang 100.000. Saudaraku, 100.000 yang tadinya masih baru, masih grace, ya, saudaraku, masih licin, ya, begitu dilihat indah sekali. Dan 100.000 itu kemudian, saudaraku, dibuang begitu aja di tanah, lalu kemudian diangkat lagi, lalu ditanya siapa mau 100.000 ini. Bilang ada yang berkata saya mau, ya, walaupun sudah dibuang. Terus 100.000 yang dibuang itu diangkat lagi, diucek-ucek, saudaraku, dilipat-lipat. Lalu kemudian digulung-gulung, lalu diinjak-injak lagi. Lalu kemudian diangkat lagi dan bertanya, siapa mau 100.000 ini? Dan mereka berkata, saya mau. Saya kasih Tuhan. Dan begitu juga 100.000 dibuang, jadi kotor, jadi lisut, segala macam. Saudaraku, kemudian diangkat lagi. Dan bertanya, siapa mau 100.000 ini? Dan mereka berkata, kami mau. Saya kasih Tuhan, kenapa? Karena meskipun 100.000 itu sudah dibuang, sudah diinjak-injak, sudah dilumuri dengan berbagai macam sampah apa segala macam, namun ketika diangkat lagi itu masih bernilai, saudaraku. Nah, demikianlah hidup kita di hadapan Tuhan, ya. Meskipun kita ini penuh banyak dosa, pelanggaran, kejahatan, kesalahan, namun Tuhan begitu mengasihi kita, saudaraku. Dan karena itu dia tidak membuang kita semua, ya. Saudara, itu adalah ilustrasi yang baik untuk menggambarkan kehidupan manusia yang berdosa, namun Tuhan begitu sayang, Tuhan begitu cinta, dan dia mau datang mencari dan menyelamatkan. Sebagaimana firman Tuhan berkata, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, saudaraku. Bapak Ibu sekalian, kita ini berharga di mata Tuhan. Bahkan di dalam kitab Yesaya berkata, lihat, aku melukis engkau di telapak tanganku. Jadi ketika kita perhatikan tangan Tuhan yang dia amati, di telapaknya itu ada kehidupan saudara saya, ada lukisan yang dia lukis. Wow, itu sesuatu yang berharga sekali. Jadi pagi hari ini, jangan ada yang merasa minder, jangan ada yang merasa saudara tidak lagi berharga, ya. Mungkin di depan manusia engkau tidak berharga, tapi di mata Tuhan engkau berharga dan engkau disayang Tuhan. Karena itu bangkitkan semangatmu bahwa meskipun manusia tidak mengasihi engkau, ada satu pribadi yaitu Yesus Tuhan yang menjadi magnet kehidupan kita, yang menarik kita datang kepada Dia, saudaraku. Dia sangat mengasihi kita semua, ya. Tuhan mencintai orang berdosa, tapi Tuhan benci perbuatan dosa orang tersebut. Mari kita lihat hasil dari pribadi yang mengerti bahwa Yesus itu magnet kehidupan itu apa? Bagi orang percaya pada firman Tuhan, dia melakukan kehendak Bapa yang mengutus Yesus. Mari kita lihat, ya, Yohanes 6 ayat 38. Ya, sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Amin. Tetapi aku melakukan kehendak Dia, kehendak Bapa yang telah mengutus Yesus. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, ini suatu teladan yang baik, saudaraku. Yesus aja adalah Tuhan dan Raja yang datang ke dalam dunia ini karena dia melakukan kehendak Bapa. Nah, siapakah kita ini, saudaraku? Kita ini berhutang budi, kita ini berhutang nyawa dari Yesus.
Dan karena itu tidak ada alasan untuk kita mau datang pada Tuhan. Karena apa? Kita ini yang butuh Tuhan, kita ini yang perlukan Tuhan, ya. Seperti pujian berkata, ku perlukan juru selamat. Nah, itulah kita semua membutuhkan Tuhan. Di saat manusia tidak bisa menolong kita lagi, hanya Yesuslah yang bisa menolong kita semua. Katakan amin. Mari kita lihat hasil yang ketiga dari kebenaran yang kita pelajari. Yesus itu magnet kehidupan. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, saudaraku, apa yang terjadi? Dia mendapatkan jaminan. Jaminannya apa? Dia dibangkitkan Tuhan Yesus pada akhir zaman. Mari kita lihat di dalam Yohanes 6 ayat yang ke-39. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya ku bangkitkan kepada akhir zaman. Amin. Tetapi supaya ku bangkitkan pada akhir zaman. Itulah sebabnya Yesus menjadi magnet kehidupan kita semua yang percaya bahwa akan ada kebangkitan orang mati, saudaraku, ya, menjelang kedatangan Tuhan kembali. Orang-orang mati, entah mereka mati di darat, mereka mati di laut, saudaraku, mereka mati ribuan tahun yang lalu atau puluhan tahun yang lalu, saudaraku. Semua orang mati akan dibangkitkan dulu pada akhir zaman. Nah, ada dua kebangkitan. Saudaraku, kebangkitan yang pertama yaitu kebangkitan orang yang telah mati secara fisik. Lalu kemudian yang kedua ada kebangkitan secara roh, secara rohani. Mungkin tadinya rohaninya tidur, saudaraku. Itu juga akan dibangkitkan Tuhan. Kenapa? Karena Yesus itu adalah magnet kehidupan kita. Jadi orang percaya yang taat pada firman akan mendapatkan mujizat kebangkitan, ya. Tuhan bangkitkan dia pada akhir zaman. Akhir zaman itu kapan? Pada waktu Yesus datang kembali ke dalam dunia ini, saudaraku, ya. Dan kita ini memang sudah ada di akhir zaman ini. Artinya zaman di mana waktunya tidak panjang lagi, waktunya tidak lama. Maka sebentar lagi Yesus akan datang, karena itu kita perlu berjaga-jaga dan berdoa. Supaya jangan sampai kita ini tertinggal, saudaraku, ya. Kalau kita tertinggal, kita bakal menyesal. Menyesal di akhir hidup ini sudah tidak ada lagi gunanya. Karena apa? Kesempatan sudah hilang. Tidak ada lagi diberikan, saudaraku, untuk waktu bagi kita, saudaraku. Karena waktu sudah habis. Karena itu mari kita gunakan kesempatan yang ada, ya. Jadi Bapak Ibu, setelah itu orang-orang yang masih hidup pada waktu Yesus datang, ya syukur-syukur kita berdoa kalau kita masih hidup pada waktu Yesus datang, maka kita semua akan mengalami rapture, pengangkatan, saudaraku. Jadi pengangkatan itu pasti terjadi. Orang-orang yang sungguh-sungguh setia kepada Tuhan, yang tekun melayani Tuhan, mereka ada di jalurnya Tuhan, mereka dibangkitkan Tuhan, bertemu dengan Tuhan. Namun waktu bertemu dengan Tuhan tidak memakai tubuh jasmani ini lagi. Tapi kita digantikan dengan tubuh yang baru, yaitu tubuh kemuliaan, tubuh sorgawi, untuk berjumpa dengan Tuhan. Saudara-saudara terkasih Tuhan, nah inilah yang menjadi pengharapan kita semua. Sementara orang-orang Saduki, mereka tidak percaya adanya kebangkitan orang mati. Ya, namun Alkitab mencatat bahwa akan ada kebangkitan orang mati pada waktu Yesus datang kembali. Jadi orang-orang yang sudah mati, mereka akan mendengar suara anak Allah, suara Yesus itu, dan mereka dibangkitkan untuk mendapatkan hidup yang kekal. Namun bagi mereka yang tidak percaya, bagi mereka yang berdosa, yang tidak mau bertobat, apalagi yang murtad tinggalkan Yesus, mereka juga dibangkitkan pada saat mereka sudah mati. Namun mereka dibangkitkan bukan untuk menerima hidup yang kekal, tapi mereka dibangkitkan untuk menerima kematian yang kekal, kematian selama-lamanya. Hidup ini adalah sebuah pilihan, saudaraku. Jangan sampai kita salah memilih Tuhan, ya. Hidup ini sebuah pilihan, saudaraku. Karena kalau kita salah memilih, maka kita akan menyesal pada akhirnya. Sebagai mana yang pernah saya contohkan, kalau kita, saudaraku, masak nasi, soal kasih Tuhan, ya. Dan ketika nasi itu soal kasih Tuhan, kita tidak menjaga dengan baik, apinya lupa kita matikan kompornya, maka kita akan menyesal. Menyesal berapa lama? Paling 1 jam. Karena nasinya sudah gosong, sudah hangus. Kita masak nasi yang baru lagi, saudaraku, ya. Nah, lalu kemudian kalau kita pergi berangkat dan kita ketinggalan kereta, ketinggalan bus, ketinggalan pesawat, kita menyesal, saudaraku. Menyesal berapa lama? Ya paling 1 hari, saudaraku, ya. Karena kita sudah kehilangan kendaraan yang kita tuju itu, saudaraku. Kalau kita sayang kasih Tuhan, kita pergi
melakukan saya potong rambut saudaraku ke salon ya, dan ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Soalnya kita lihat rambut kita kok seperti ini, kenapa nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan? Penyesalan terjadi. Berapa lama? Ya paling 2-3 minggu saudaraku ya. Itu terjadi Bapak Ibu. Nah, kalau kita sendiri tidak belajar dengan sungguh-sungguh, kita tidak serius, dan kemudian teman-teman lain naik kelas, mereka lulus dengan baik, sementara kita tidak naik kelas, tidak lulus. Penyesalan berapa lama? Ya paling 1 tahun ya, karena tahun berikutnya kita sudah bisa dinyatakan lulus, kita bisa bahagia, tapi sudah menyesal dulu selama 1 tahun. Nah, itu penyesalan. Lalu bagaimana kalau kita salah memilih pasangan hidup? Penyesalan berapa lama, saudaraku? Ya, penyesalan itu seumur hidup ya. Selama masih ada hidup kita dalam dunia ini, kita hidup, kita menyesal terus karena salah memilih pasangan hidup. Lalu yang ketiga, saudara, yang berikut, yang terakhir, bagaimana kalau kita salah memilih Tuhan? Penyesalan berapa lama? Bukan seumur hidup lagi, tapi selama-lamanya, ya. Sampai tidak ada lagi setelah kurun waktu tertentu untuk bisa selesai, terus menyesal, tapi sudah terlambat. Ya, karena itu Bapak Ibu, mari kita percaya bahwa mujizat kebangkitan ini masih ada. Saudara, kita lihat yang ketiga, Yesus menjadi magnet kehidupan bagi orang percaya. Wow, sudah selesai ya? Oke. Saking asiknya. Puji Tuhan. Nah, inilah dia Bapak Ibu sekalian. Karena itu mari tetap cinta Tuhan, setia iring Tuhan, dan kita mendapatkan mahkota kehidupan yang Yesus telah janjikan bagi kita semua. Kita akan berdoa bersama-sama untuk firman Tuhan ini, dan kepada sahabat kita kekasih Tuhan, Ibu Weli Hukubun dari kota Jayapura, Papua akan berdoa untuk kita semua. Baik, makasih Bapak Pendeta untuk waktunya. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sungguh bersyukur kepada Tuhan untuk waktu yang Tuhan berikan bagi kami selaku persekutuan Gereja CLCC. Kami boleh datang duduk di bawah kaki Tuhan, memuji menyembah Tuhan lewat pujian penyembahan yang telah kami naikkan kepadamu. Biarlah itu menjadi dupa yang harum di hadirat-Mu. Dan di saat yang terindah ini, kami telah membaca dan merenungkan sebagian firman-Mu di pagi hari ini yang disampaikan oleh hamba-Mu, Bapak Pendeta John Sarbonan MA, di mana firman yang mengajak kami untuk mengenal Tuhan dalam kehidupan kami, yaitu Yesus menjadi magnet kehidupan. Untuk itu, Tuhan, Engkau tolong kami supaya kami dapat melakukan firman itu, kami selalu dekat dengan Engkau dalam kehidupan kami. Yesus yang menjadi magnet hidup dari semua yang diberikan Bapa datang kepadanya. Dan Yesus telah turun dari sorga, bukan melakukan kehendaknya, tetapi melakukan kehendak Bapa di sorga. Biarlah Tuhan kami dapat mengerti akan firman-Mu dengan baik. Kami dapat melakukan itu dalam kehidupan kami. Kami mencari Tuhan dalam kehidupan kami, baik ibadah pagi maupun malam. Biarlah kami semua diberkati lewat firman Tuhan yang boleh disampaikan oleh hamba-Mu. Engkau terus pakai akan hamba-Mu, Bapak Pendeta John Sarbonan MA, yang dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Tiap-tiap hari Tuhan urapi, Tuhan berkati, Tuhan berikan hikmat, kuasa, pewahyuan yang datang daripada Tuhan dalam kehidupan, dalam pelayanannya, supaya menjadi berkat, membawa jiwa untuk datang kepada Tuhan lewat pelayanannya. Terima kasih Bapa di sorga. Ini doa kami. Ampuni salah dosa kami, dengarkan doa seruan kami. Yesus, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, mengucap syukur pada Bapa dalam kerajaan sorga. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Bu Weli Hukubun dari kota Jayapura, Papua yang sudah menaikkan doa ya, peneguhan firman. Kasih tepuk tangan dulu bagi Tuhan Yesus Kristus. Amen. Tuhan berkati Bu Weli Hukubun dan keluarga di Jayapura, Papua. Ya, terima kasih Bapak Pendeta John Sarbonan yang telah memimpin di ibadah pagi hari ini. Kami dapat
melakukannya firman dengan baik. Terima kasih ini buat semua yang hadir pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan terima kasih Bapak Glory yang telah membawa kita doa firman pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Juga terima kasih Ibu Weli Hokubun yang sudah memenuhi doa firman pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan selanjutnya doa profetik akan disampaikan oleh Bapak Yanto dari Lawang. Silakan Pak Yanto. Ya, shalom semuanya. Ya, shalom. Terima kasih Ibu Joyce. Saya akan menaikkan doa profetik yang nantinya kita ucapkan I receive. Ya, doa profetik yang pertama. Bentar, saya besarkan. Nah. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang bangunan rohani terbesar. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi. Saya ulangi. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I receive. Setiap lutut berlutut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. I receive. Doa profetik kedua bagi gereja CLCC Everlasting. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi, serta mengalami kemenangan besar. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat, oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan pendoanya. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa dalam Tuhan pergerakan pembangunan rohani terbesar, dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Bapak Yanto, koordinator kita pagi ini dari Lawang. Tuhan berkati Pak Yanto. Ya, sama-sama Pak Pendeta. Ya, terima kasih Pak Yanto yang telah menyampaikan doa profetik. Tuhan Yesus memberkati. Dan selanjutnya kita akan masuk dalam seksi pengumuman gereja CLCC yang akan disampaikan oleh Ibu Jaju Kuswadi dari Surabaya. Silakan Ibu. Ya, terima kasih Bu Joyce. Selamat pagi semuanya.
Ya, shalom. Halo, Shalom. saya akan menyampaikan pengumuman info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus. Saatnya telah tiba bagi kita, marilah kita memberi persembahan berupa kolekte atau perpuluhan atau misi penginjilan gedung gereja rumah Tuhan atau ucapan syukur dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC dengan nomor 0331 268 401 atau via rekening OVO Gereja CLCC dengan nomor 0813 3069 2929 atas nama Marius Yohanes. Hadirilah ibadat raya Minggu malam pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat disertai perjamuan kudus. Ibadat doa malam mujizat diadakan pada hari Minggu, Senin, dan Kamis malam pukul 8 malam. Mari bergabung dalam ibadat Zoom pagi lebih menyegarkan di ibadat gereja CLCC dimulai pukul 4 pagi. Mari mencari wajah Tuhan dan kerajaan Allah di pagi subuh dan menerima kuasa dan berkat Tuhan diawali dengan harimu yang baru sepanjang hari ini. Acara ibadat ini dibuka bagi kita semua yang dalam pergumulan dan beban berat. Datang dengan iman, pulang membawa mujizat. Amin. Doakan pelayanan Bapak Gembala Pastor John Sarbunan MA di Surabaya dan Kediri pada hari Kamis tanggal 8 bulan 6 2023 di ibadat Surabaya. Senin tanggal 12 bulan 6 ibadat pernikahan pasangan dari Taiwan di Kediri. Info penting spesial Happy Birthday Mei 2023. Maaf, Pastor Bu John Jajuk. Sarbunan. Ini Oh ya? Juni ya, saya lupa. Oh iya Pak John, saya Juni ya. Iya. Oke. Iya. Info penting spesial Happy Birthday bulan Juni 2023. Pastor John Sarbunan MA dan keluarga besar gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran atau ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari berbahagia. Siapa lagi menyusul hari ulang tahunnya, harap menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiawati di nomor 0813 1418 2202. Demikianlah info gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Katakan, amin. Amin. Tuhan memberkati. Bu Jajuk, kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Oke, Tuhan memberkati Bu Jajuk. Amin. Ya, terima kasih. Terima kasih Ibu Jaju Kuswadi telah menyampaikan pengumuman gereja CLCC. Tuhan Yesus memberkati. Dan selanjutnya saya kembalikan sepenuhnya kepada Pak Yanto sebagai koordinator ibadah pagi ini. Silakan. Ya, puji Tuhan dan terima kasih kepada Bu Joyce yang telah memimpin ibadah ini sebagai host. Terima kasih banyak. Tuhan memberkati. Dan terima kasih kepada Ibu Jajuk Kuswandi. Terima kasih atas kerjasamanya. Tuhan memberkati. Ya memang tertawa. Ya, lalu terima kasih kepada Ibu Rosalin. Aduh, yang pakai merah. Terima kasih kepada Pak Bluri. Terima kasih Pak Bluri. Bu Indriani, halo. Waduh, masaknya berarti kemarin ini. Terima kasih. Tuhan memberkati. Dan Ibu Weli semakin sehat ya. Terima kasih Bu Weli. Kelihatan ceria. Tuhan memberkati. Bu Lea,
kita dukung terus dalam doa, Bu Sinta juga gitu, terus kita dukung dalam doa supaya bisa sehat secara total. Ya, terima kasih, dan kepada hambanya yang setia juga, terima kasih banyak atas pelayanannya. Tuhan memberkati. Baiklah Pak Ibu, Kasih, Pak itulah yang Yanto. bisa saya sampaikan. Ya, saya kembalikan lagi kepada Ibu kita Joyce Putirai. Ini tidak salah. Terima kasih. Ya, luar biasa. Terima kasih Pak Yanto untuk ucapan buat kita semua. Kiranya Pak Yanto beserta keluarga selalu diberi kekuatan dan kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Dan selanjutnya, sebelum kita menerima berkat Tuhan oleh Bapak Pendeta John Sarbunan, Ibu Lea, saya minta tolong untuk puji-pujian ibadah pagi ini. Silakan Ibu Lea. Terima kasih. Salam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Ya, Yesus. salam. Ya, saya mau bersaksi sedikit. Puji Tuhan, anak saya Michael 2 hari yang lalu sudah dioperasi dan dia sudah bisa tidur dengan nyenyak. Kemarin-kemarin 1 bulan nggak bisa tidur, badannya panas. Setiap malam, makanya saya bilang Pak John, saya ini ngantuk. Kalau pagi Pak John telepon, maaf loh Pak John, saya ini ketiduran, ngantuk. Soalnya dia rewel, agak rewel. Yang minta ini, minta itu. Ya puji Tuhan, kemarin sudah dioperasi dan dapat berkat dari Bu Indriani. Terima kasih Bu Indriani, sudah diberkati peralatan untuk luka juga. Sudah diberkati Bu Indriani. Terima kasih loh Bu, Tuhan yang balas. Amin. Kemarin memang pas ketemu sama dokter dari orang Ambon, dokternya orang Ambon, orang Cina Ambon, sebetulnya harus janjian dulu itu. Orangnya banyak sekali antrinya, tapi puji Tuhan karena ya itu semua karena Tuhan, langsung saya langsung operasi saja katanya gitu. Fam apa? Psikwalite. Ya Tuhan mempertemukan kita dengan itu dokter yang dari Ambon itu, akhirnya langsung ditindaklanjuti. Soalnya anaknya sudah nangis terus, sakit dok, tidak bisa tidur. Memang bengkak sekali, jadi kalau untuk tidur miring sakit, harus diganjel sama guling. Jadi saya tuh tidak bisa tidur Pak John. Mohon maaf Pak John kalau saya karena kalau ditugasi ngantuk Pak John. Ya itulah. Terima kasih sekali lagi atas doa Bapak Ibu semua, ke Bu Indriani. Terima kasih loh Bu. Baik, saya akan membawakan pujian Yesus itu adalah kebenaran. Kalau kita ikut kehendak Tuhan, pasti pertolongan Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku, kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu, ku nyatakan janjiku kepadamu. Ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu.
bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Tidak lupa juga mengucapkan terima kasih untuk Pak Yanto. Pak Yanto yang setiap hari juga memberikan kekuatan untuk kami. Terima kasih Pak Yanto. Setiap hari Pak Yanto, gimana kabarnya Truli? Biasanya memang anak saya Michael itu curhat sama Pak Yanto. Terima kasih Pak Yanto. Dan terima kasih Bu Joyce. Juga Bapak Ibu semua, Tuhan Yesus berkati kita. Amin. Amin. Ya, terima kasih Bu Lea dengan puji-pujian yang luar biasa untuk memberi kita semua kuat dalam ibadah pagi ini. Silakan Bapak Pendeta John. Dari Pak Yanto sudah memberikan ini belum? Pak Yanto sudah tadi menyampaikan kata-kata? Sudah Pak Pendeta. Oh sudah ya? Oke. Ya. Praise the Lord, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Mari Bapak Ibu kita satu dalam doa ya di pagi hari ini. Datang pada Tuhan, beberapa teman-teman yang sudah kirim permohonan doa ya lewat live chat di depan layar monitor. Siapa lagi yang mau kirim permohonan doa, silakan kita akan berdoa bersama-sama pada pagi hari ini. Oh ya Pak John, kita mohon maaf. Karena saya tidak bisa ngetik kalau dengan Zoom ini. Nggak bisa saya terang-terangan. Ini Josan mau masuk di SMP, Pak John. Oke. Ya, terima kasih. Tuhan berkati. Terima kasih Bu Joyce. Ya. Ya. Baiklah Bapak Ibu sekalian ya. Kita akan satu dalam doa pada pagi hari ini. Haleluya. Kemuliaannya Engkau Tuhan. Kami bawa hidup kami dalam tangan kasih Tuhan. Engkau memperhatikan setiap permohonan, pergumulan Bapak Ibu kasih pagi hari ini. Baik untuk pribadinya, untuk keluarganya, untuk anaknya, untuk cucunya. Dan tolong kami doakan pada pagi hari ini menyerahkan cucu dari Pak Yanto, anak kita yang sakit dalam tangan kasih-Mu, sembuhkan Diva yang Tuhan, maka dia sembuh, pulihkan Diva Tuhan, maka dia pulih, sedangkan dia maka dia sehat. Demikian juga dengan Juna ya Tuhan, tolong dia, biar dia tidak mengalami sesak nafas lagi, dalam nama Yesus dia pulih, dia bebas, dia pulih dalam kekuatan kuasa-Mu. Oh Tuhan, terima kasih juga untuk Pak Yanto, Bu Yani, dan juga anak dan cucu mereka dalam. Oh Tuhan, kehidupan keseharian, pekerjaan, karir, keuangan Tuhan berkati berlimpah-limpah. Teruslah mencari kerajaan Allah dan kebenarannya semua kita pada dalam Tuhan juga Tuhan untuk cucu Weli, anak Aldo yang juga mengikuti oh Tuhan di hati ini ujian pengetahuan umum, kami doakan akal jika dia bisa menjawab setiap lemparan yang baik, kaki Tuhan dia dan dia akan terus masuk menjadi anggota polisi menegakkan kebenaran di tengah-tengah masyarakat bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan, berkati anak ini dan juga berkati Arsenio, berkati kasih Tuhan buat dalam perlindungan Tuhan sempurna, berkati Tuhan ini dalam kesehatannya. Dalam nama Yesus Tuhan, pulihkan kesehatan Tuhan ini semakin hari semakin bertambah baik, tidak lagi batuk-batuk,
kita lagi mengalami keluhan dalam gangguan kesehatan tubuhnya, kami dengan Bapa Allah adalah rumah kediaman-Mu, bukan rumah penyakit. Makasih Tuhan, ini doa kami kepada Tuhan. Berkati juga Pak Wahyu dan Sita dalam mereka di Wamena, berkati dan juga berencana menuju kepada Tuhan Yesus menjadi anggota Dewan setelah Tuhan tolong semuanya bisa berjalan dengan baik. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Demikian juga dengan Bu Joyce Putirai, anak perusahaan yang akan masuk ke SMP, memberikan hikmat akal budi, berikan dia kekuatan kesehatan, cukupi semua yang dibutuhkannya. Berkati orang tuanya, Joyce, Pak Umar, dan anak mantu cucu yang lain, Tuhan selamatkan mereka semua. Mereka terus lebih dekat dan semakin dekat dan melekat lagi dengan Tuhan. Makasih Tuhan, berkati Pak Bruri Rosalin yang ada di Jerman, memberkati bersama semua anak mantu cucunya. Tuhan berkati, pulihkan, Tuhan pulihkan keuangan itu sekarang saya membuat Pak Bruri dan Rosalin tetap naik dan tidak turun, berhasil dan tidak gagal, menang dan tidak kalah, untung dan tidak rugi, mengalami kemunculan bukan kemalangan, tetap sehat dan tidak sakit. Lalu juga Pak Bruri yang bicara juga untuk operasi adalah Tuhan memberikan kakinya sehingga dia bisa mengalami operasi berjalan lancar dan tersembuhkan. Terima kasih Tuhan. Doa juga untuk salin pada bulan Juni akan bertemu dengan dokter sebagaimana Tuhan menolong Michael, menolong Musita operasinya lancar, juga akan mengalami hal yang sama bahkan lebih dahsyat lagi. Terima kasih Tuhan. Percaya Tuhan sembuhkan juga Ibu Sandra. Tuhan pulihkan kejiwaannya, Tuhan tolong dia supaya bertumbuh dalam kebenaran sehat, jamin terpelihara dalam nama Yesus. Terima kasih, kami bersyukur untuk saya yang sudah memberi kesaksian, dan sembuhkan lewat tangan dokter, lewat operasi yang lancar. Terima kasih, biarlah kuliah tetap setia, terus mendengarkan puji-pujian dengan talenta, dengan suara yang Tuhan berikan, terus menaikkan pujian bagi Tuhan. Kuliah bersama Michael menjadi anak dalam tangan Tuhan. Segala kebutuhan mereka, Tuhan katakan jangan takut. Sebab aku ini bersama dengan engkau, jangan susah. Aku ini bersama engkau. Karena ini yang sesuai kebutuhan yang kebutuhan, karena kita mencari kebenaran Allah dan kebenarannya. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu dengan masa depan pengharapan bagi Bolea dan Michael. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Berkati juga Ibu Jajuk Eliwati Koswandi bersama keluarga besar Koswandi yang ada di Surabaya, Jawa Tengah, yang ada di Bali, bahkan di Nusa Tenggara Timur. Berkati mereka semua. Terima kasih, kami percaya perlindungan penyertaan Tuhan sempurna untuk Bu Jajuk dan keluarga besarnya ya Tuhan. Kami doakan Bu Nini dan juga cucu-cucunya Tuhan pulihkan. Anak Dave Samuel dan juga Eleanor, mereka tumbuh dalam kestabilan, mempunyai kejiwaan yang luar biasa, penuh dengan karakteristik ilahi, penuh dengan roh pemenang dalam nama Yesus. Terima kasih, kami percaya Tuhan berkati semuanya yang hadir pagi ini. Demikian juga dengan Ibu Indriani yang sebentar malam melayani, Tuhan berdiri pada nanti malam. Tuhan berkati pelayanannya bersama dengan tim. Berkati semua anak mantu cucunya, berkati juga Tuhan Male dan juga untuk ibunya yang ada di Jawa Tengah. Terima kasih Tuhan, percaya segala sesuatu yang dikerjakannya Tuhan sertai, Tuhan buat berhasil Ibu Indriani dan anak mantu cucunya. Selamatkan Riko ya Tuhan, sembuhkan pendidikan kesehatannya. Dan juga untuk rencana pendidikan tahun depan, percaya semuanya Tuhan atur dengan baik. Terpuji-pujilah Tuhan selama-lamanya. Mari Tuhan berkati waktu Sinta, anak-anak, baik Yohan, baik James, baik Cindy, Tuhan berkati semuanya. Untuk hamba-Mu kami percaya Tuhan berikan kekuatan, perlindungan, penyertaan Tuhan sempurna. Dalam nama Yesus. Mari Bapak Ibu, kedua tanganku, dan terimalah berkat Bapa, Anak, Kudus, berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub yaitu Israel, tercurah dan dicurahkan kita semua yang hadir di pagi hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah kehidupanmu, diberkatilah anak cucu keturunanmu, diberkatilah studi mereka, diberkatilah pekerjaan karir bisnis mereka, diberkatilah juga terutama kesehatan tubuhmu supaya engkau bisa membantu melayani Tuhan sampai Maranatha. Tuhan memberkati juga bisnis, keuangan, bahkan juga karir, juga pelayananmu semua diberkati Tuhan. Dibuat Tuhan menjadi kepala bukan menjadi ekor, tetap naik dan tidak turun, berhasil dan tidak gagal, menang dan tidak kalah, beruntung dan tidak rugi.
mengalami kemunculan bukan kemalangan. Dipakai Tuhan luar biasa untuk membawa banyak jiwa bagi kerajaan Allah. Semua yang percaya mengasihi Tuhan, hari sama-sama kita katakan, amin, amin. Ya, terima Selamat kasih. pagi teman-teman semua. Sampai kita Selamat bertemu pagi. lagi ya nanti malam. Terima kasih Pak John. Tuhan Yesus Terima kasih memberkati Pak John, doanya. Tuhan berkati. Terima kasih Pak Yanto, Tuhan berkati. Meli, Terima Joyce, Lea, Bapak Glory, Tuhan memberkati. Terima kasih Bu Indri, Tuhan memberkati. Terima kasih Bu Weli, terima kasih Bu Jaju, Tuhan memberkati. Terima kasih Bu Lea, Tuhan memberkati. Terima kasih Bu Sinta, Amin. Tuhan memberkati kita semua. Amin. God bless you all. God bless you all. Tuhan berkati. Semangat, Cepat sembuh. Mungkin sore, Pak Buri. Eli, Selamat ya, malam. sembuh, Sore, Pak ya. Eli, sembuh dalam nama Amin. Yesus. Sudah sehat ya, sembuh ya. God bless Sehat you. semuanya. God Amin. bless you all. Ya, bye-bye. Bye bye. Bye-bye.